Pernah merasa marah sama Allah karena selama ini sudah menjaga hati, pandangan, sikap, sudah meminta dan berdoa sama Allah. Tapi kenapa belum dipertemukan dengan jodohnya? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara agar bisa segera dipertemukan dengan jodohnya? Mohon izin Ustaz, saya dapat titipan pertanyaan dari teman saya. Oh, just tip. Pertanyaan titipan dari teman. Just tip, oke. Izin just tip Ustaz, gak apa-apa. Silakan Mbak Eka untuk pertanyaan just tipnya. Sebelumnya saya mau cerita sedikit. Saya punya teman, usia dia 34 tahun. Kalau dari segi karir dan kerjaan, alhamdulillah mulus. Dan dari zaman sekolah selalu dapat nilai yang terbaik. Sekarang baru mendapatkan beasiswa S3 ke luar negeri. Dan menurutnya pencapaian terbesarnya bukan itu semua Ustadz. Tapi dia berharap bisa didekatkan dengan jodohnya. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda itu. Sempat pernah depresi karena ternyata orang yang dia suka tiba-tiba kirim undangan pernikahan. Ini temannya laki-laki perempuan? Dalam Ustaz? Temannya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan, umur 34. 34. Lagi S3. S3 di luar negeri Ustaz. Pernah merasa marah sama Allah karena selama ini sudah menjaga hati, pandangan, sikap, sudah meminta dan berdoa sama Allah. Tapi kenapa belum dipertemukan dengan jodohnya? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara agar bisa segera dipertemukan dengan jodohnya? Pernikahan yang pertama suaminya meninggal, pernikahan yang kedua bercerai. Lalu beliau menjanda sekian tahun sampai Khadijah berumur 40 tahun. Setelah Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun, setelah menunggu sekian lama, akhirnya Allah pertemukan Khadijah dengan jodoh sejatinya, seorang laki-laki yang sempurna, kekasih Allah, Nabi akhir zaman, sempurna secara fisiknya, sempurna secara moralnya, akhlaknya, semuanya sempurna, yang beda umurnya 15 tahun dengan Sayyidah Khadijah. Saya percaya kalau Allah menunda sesuatu yang baik, berarti yang ditunda itu sesuatu yang istimewa. Yang bikin kita kehilangan hal-hal yang istimewa itu adalah berputus asa dalam penantian. Berhenti berharap. Ada beberapa hal yang saya inginkan sejak lama yang menurut saya belum terwujud sampai sekarang. Tapi saya nggak pernah berhenti meminta. Karena saya belajar dari Nabi Ayub, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, mereka semuanya punya hajat yang baru Allah kabulkan setelah sekian tahun. Nabi Ayub sakit 17 tahun, baru sembuh. Tapi sekali sembuh, bukan cuma sembuh dari sakit, Nabi Ayub menjadi muda lagi. Yang tadinya umurnya udah lebih dari 80 tahun, tiba-tiba jadi 30 tahun. Kemudian istrinya muda lagi juga, dari umur 60 tahun jadi 30 tahun juga. Kemudian mereka jadi pasangan seperti pasangan baru lagi, kayak baru menikah, dikaruniai anak 10-10-nya semuanya solih-solihah. Setelah 17 tahun dilalui dengan kesabaran. 17 tahun. Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria minta anak 50 tahun. Selama 50 tahun kata Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah berputus asa meminta kepadamu ya Allah. Gak pernah berputus asa. 50 tahun berdoa. Tapi sekali-kalinya dikabulkan. Anaknya Nabi Zakaria bernama Yahya. Allah yang kasih nama Yahya. Bukan cari di Google. Nama estetik bahasa Sanskerta.
Nggak ada. Allah langsung yang ngasih nama. Ismuhu Yahya, kata Allah. Namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Samiyya bahasa Arab yang jadi bahasa Sunda. Sami. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, artinya tidak ada yang sama dengan itu. Dia anak yang paling istimewa. Nggak ada yang sama dengan dia. Sedangkan Ibrahim setelah 50 tahun berdoa belum dikabulkan, sekali dikabulkan punya anak 2. Yang satu namanya Ghulamun Halim, anak yang gak pernah marah, Ismail. Yang kedua Ghulamun Alim, anak yang sangat cerdas, Ishak. Dari Ishak muncul cucunya Ibrahim, Yakub. Dari Yakub muncul cicitnya Ibrahim, Yusuf. Jadi Ibrahim punya keturunan langsung berurutan nabi semuanya. Sedangkan dari Ismail kelak muncul cicit-cicitnya Ibrahim yang paling hebat, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya percaya kalau Allah menunda satu kebaikan dalam hidup kita, berarti sesuatu itu sangat istimewa. Sehingga ketika doa saya belum dikabulkan setahun, di satu sisi saya berharap, di sisi lain saya makin penasaran. 2 tahun makin penasaran. 5 tahun makin penasaran, 10 tahun makin penasaran. Ada doa saya yang udah 11 tahun lebih saya meminta, belum Allah kabulkan, makin penasaran saya. Ini seistimewa apa sih nanti Allah akan berikan ini? Jadi orang beriman itu gak pernah menyerah. Orang yang menyerah dan tantrum kepada Allah, berarti dia perlu belajar iman lagi. Karena iman itu yakin, sedangkan menyerah itu ragu.